Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada-Nya. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran, acara kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Kapolres AKBP Nur Ihsan Dwi Septianto, SH, SIK, MIK. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من قول لا إله إلا الله صدق الله وصدق رسول الكريم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus para pejabat di lingkungan Pemda Tanah Datar, asisten, para kabak, para kadis, kepala OPD, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang tentunya semuanya saya muliakan dan saya banggakan, dan mudah-mudahan hari ini kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang sangat-sangat dirahmati diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali pagi ini di hari Jumat ini di dalam keadaan kita berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di masjid. Satu tempat, satu bangunan yang di atasnya berdiri sebuah judul Masjid Musola Surau Langgar. Maka di tempat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat sakinah, turunkan keberkahan. Karena tempat yang dimuliakan, disayangi oleh Allah Ta'ala adalah masjid. Maka sesungguhnya orang-orang yang masuk dalam masjid, tempat yang mulia, pasti di situ orang-orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan, kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita yang sering-sering kita sebut namanya, kita kirimkan salam kepada beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini baru pertama kali saya diundang Pak di forum Korpi seumur hidup saya. Dan alhamdulillah kalau dihitung masjid ini sekitar masjid ke 41 masjid saya berkeliling di Tanah Datar ini. 41. Waktu kemarin sebelum upacara Pak ya, sebelum upacara apa itu saya pernah di sini kami sholat subuh berjamaah. Yang kedua kalinya saya datang ke sini berjumpa dengan seluruh elemen perangkat daripada Pemda Tanah Datar. Mudah-mudahan silaturahmi kita terjalin. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sebagaimana tugas pokok fungsi kita untuk mewujudkan Tanah Datar yang madani, baldatun, thayyibatun, warahmatullahi. Bapak Ibu yang mulia, lebih banyak bukan hanya ceramah, Pak Asisten, bukan sekedar ceramah. Cuma sebenarnya saya mau curhat, Bu. Pak, saya mau curhat. Saya setiap hari saya sudah ketemu sama Pak Kadis Pendidikan, sama Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Asisten, Pak siapa lagi? Pak Abah. Saya selalu lebih banyak ke Pemda karena apa? Tugas kita terkait dengan situasi yang ada di Pemda. Mau tidak mau. Nah ini kebetulan pas kumpul semua, boleh nggak saya curhat sama Bapak sama Ibu? Boleh Bu? Boleh. Itu namanya apa? Namanya? Tiding. Kak Didiang. Kaki dia. Nah, Kak Didiang. Kalau kita putar satu kali lagi boleh nggak? Boleh. Buat Polres. Nah, Pengumpulan dana. Boleh Bu? boleh. Nyumbang ya? Pak nyumbang ya? Nggak tanya mau buat apa? Enggak. Saya mau merenovasi sel tahanan Polres Tanah Datar. Mau saya besarkan, mau saya luaskan, karena sekarang tahanannya sudah penuh. Kasihan kalau tidur berdepet-depet. Jadi tahanan kita di Polres Tanah Datar sudah penuh, sudah ada 27 orang, sedangkan kapasitasnya sudah 25 sebenarnya. Tapi sekarang sudah overload 2 orang.
rencana saya mau putarkan kaki tiang ini, nanti minta sumbangan ke Bapak Ibu untuk merenovasi penjara Polres Tanah Datar. Boleh Pak Sinda? Boleh? Boleh Bu? Bingung gitu. Kalau perlu saya punya cita-cita semua orang di Tanah Datar saya masukkan ke dalam penjara. Gimana Bu? Ibu-ibunya menjadi janda, anak-anaknya menjadi yatim, begitu. Gara-gara di penjara sama Pak Kapolres. Boleh nggak? Saya minta sumbangan. Biar. Kalau penjara jangan. Biar. Karena Bapak Ibu yang mulia, para ini, waduh saya juga bingung. Rata-rata kalau saya hitung dalam 2 hari sekali saya punya 1 orang tangkapan. Pak, 2 hari sekali saya nangkap 1 orang. Yang terakhir kemarin narkoba 3 orang. Orang Batiku, orang Rambatan, sama orang Nagari Baringin di sini. Membawa 23 paket narkoba. 23 paket narkoba. Ini yang kedua yang terbesar selama saya bertugas di Tanah Datar. 23 itu satu paketnya bisa dipakai antara 30 sampai 40 orang. Jadi kalau kita ambil yang paling rendah 30 kali 20 berarti 600. Ya Pak ya? 30 kali 20 600. Ini yang datang ada 600 Pak. Kalau kita bagi-bagi semuanya kebagian 600 orang. Alhamdulillah kemarin hari Selasa kalau tidak salah tertangkap 3 orang. Sebelumnya yang agak besar lagi tertangkap 2 orang. Dan subhanallah ajaib Pak. Itu yang ketangkap di tahun 2025 kemarin sudah pernah tertangkap di perkara yang sama di tahun 2017. Di tahun 2017 dia membawa kemarin yang 2025 kemarin membawa bulan April kalau tidak salah. April akhir 2 orang tertangkap membawa 12 kilo. Kalau 12 kilo daging korban tidak ada masalah. Ya Bu ya, enak kita buat rendang. Tapi 12 kilonya barang bukti narkoba. Saya tanya sama Pak Kasat Narkoba saya, Pak, kalau 12 kilo itu dipakai rame-rame kayak permen nano-nano itu bisa kebagian berapa orang? Dibilang satu kota Batu Sangkar tak semua. 12 kilo. Belum lagi Bapak Ibu masalah yang lain. Masalah yang lain. Ada namanya curi sapi, ada namanya curi motor, dan bahkan mungkin masalah yang belum ditangkap tangan oleh polisi, masalah yang lain seperti mohon maaf LGBT. Banyak. Kita takut aja masalah angkanya, cuma belum ada yang ditangkap karena kalau polisi nangkap harus ada 2 perkara. Yang pertama dia melakukan tindakan di dalam ranah publik yang disebut dengan termasuk media sosial atau di ranah publik, diketahui publik. Yang kedua dia melakukan tindakan kekerasan. Mohon maaf Pak, yang namanya bebek Pak, tahu bebek Bu ya? Bebek itu atau ayam, dia mengenal satu konsep yang disebut dengan fantasi saudara. Ibu tahu fantasi saudara? Bapak sama anak, anak sama ibu, kakak sama adik, fantasi saudara. Tapi bebek tidak kenal laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Ini hari ini anak kemenangan kita, fantasi saudara iya, laki-laki sama laki-laki iya, perempuan sama perempuan iya. Dan itu ada di Tanah Datar. Makanya sebenarnya saya mau curhatnya masalah ini. Tanah Datar tidak dalam sedang keadaan baik-baik saja. Dan alhamdulillah saya berbicara di hadapan saya sekarang adalah orang-orang yang merupakan anggota pegawai negeri Republik Indonesia. Betul Pak ya? Betul. Dan anggota pegawai Republik Indonesia dalam menjalankan panca prastriya korprinya, dia mensyaratkan sebuah frase yang disebut dengan beriman dan bertakwa. Betul Bu? Kami anggota pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa, berjanji gitu Pak ya. Jangan-jangan Kapolres apa Bu? Karena waktu di Jakarta Bu ada pengucapan setiap hari. Jadi sedikit-sedikit yang menjunjung tinggi kehormatan, yang setia pada negara, yang melakukan kewajibannya sebagaimana
Mestinya kan begitu. Ini founding fathers PNS itu sudah mensyaratkan satu frase yang sangat luar biasa, yaitu beriman dan bertakwa. Dan hari ini Bapak Ibu yang mulia, ditanda iman dan takwa sudah sangat jarang. Sepertinya hari ini masyarakat kita sudah dalam keadaan yang sama seperti dulu yang disebut dengan namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah itu apa? Bu? Zaman kebodohan? Bukan. Zaman tidak beradab. Zaman tidak beradab. Zaman tidak beradab. Kalau saya Pak kurang tepat. Jahil. Zaman jahiliyah. Jahil itu tahu tapi sengaja melanggar. Tembok putih habis dicat sama Pak Kabak Kesra, dicoret-coret sama dia pakai pilok. Kalau ditanya nih anak yang coret-coret, boleh nggak dicoret-coret tembok yang habis dicat? Dia bilang, karena jahil dicoret-coret temboknya pakai pilok. Ada anak kecil tidak suka kepalanya dipel-pel begini bu, tidak suka dibegini-beginikan. Karena jahil ditewel-tewel sama ditusuk-tusuk sini. Menjahili teman sendiri, akhirnya berkelahi, teplok, berkelahi, panggil sama kepala sekolah bapak ibu. Karena jahil. Jadi jahil itu tahu tapi sengaja. Kalau sekarang saya tanya nih, penghuni kos-kosan saya, ada jurusinya, kita tanya, udah, Dek, kamu tahu nggak kalau narkoba itu tidak boleh dipakai? Dia bilang, tapi sengaja. Tahu nggak kalau bapak tidak boleh mencabuli anak? Dia bilang, tapi dia sengaja. Tahu nggak kalau nggak boleh mencuri ternak? Dia bilang, tapi Jadi masyarakat hari ini Bapak Ibu dalam keadaan jahil. Apa penyebabnya? Sekarang begitu. Keadaannya sudah kita tahu. Apa penyebabnya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Siapa yang bertanggung jawab? Kan begitu Pak. Supaya kita runtut nih. Saya mau mengajak Bapak dan Ibu bekerja sama dengan saya. Dengan konsep yang dimiliki oleh orang Minang, yaitu agama. Apa penyebabnya? Ya kan? Apa keadaannya? Keadaan hari ini bagaimana? Fenomenanya bagaimana? Apa penyebabnya? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan dan bagaimana caranya? Sepakat Pak? Dengan nanti bidangnya masing-masing. Penyebabnya sudah fenomenanya sudah kita sama-sama ketahui. Masyarakat dalam keadaan zaman jahiliyah. Sama seperti ini. Zaman jahiliyah itu dulu, bukannya dia tidak tahu adanya Tuhan, bukannya dia tidak tahu adanya Allah. Tahu. Mereka tahu adanya satu Tuhan di atas langit namanya Allah. Mereka tawaf di depan Ka'bah, tetapi mereka membuat 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Setelah mereka tawaf di Ka'bah yang besar, buatannya Nabi Ibrahim, mereka tahu itu, mereka tawaf, diajari sama keturunannya Nabi Ibrahim, mereka tawaf. Setelah itu mereka mentawafi daripada berhala-berhala mereka. Mereka tahu ada Tuhan, ada Allah satu di atas langit, tahu. Tapi mereka sengaja membuat Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Mereka tahu tidak boleh membunuh anak mereka, tetapi mereka kubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Mereka tahu tidak boleh minum khamr, tapi mereka minum khamr. Dengan cara apa? Dia bunuh orang, mohon maaf, dia putus kepalanya, dia ambil tengkoraknya, dia kasih ini Pak, gelasnya itu bukan gelas begini Pak, tapi gelasnya dari tengkorak manusia. Mereka tahu tidak boleh membunuh orang, tahu, tapi mereka kerjakan itu, mereka sengaja mengerjakan itu. Makanya disebut dengan zaman jahiliyah. Jadi tahu tapi sengaja. Apa penyebabnya? Sekarang kan begitu. Penyebabnya adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT dengan 100%. Mereka tidak meyakini adanya satu kalimat yang disebut dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mereka membuat 360 berhala yang ada. Maka dari situ Nabi Muhammad SAW mendakwahkan perkara itu, mengajak manusia kepada Tuhan yang satu, memperbaiki iman mereka, Karena Nabi tahu, Pak, satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan hanya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dengan cara memperbaiki iman setiap orang. Caranya hanya itu, memperbaiki iman setiap
orang. Hubungannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW sabdakan, dalam satu badan manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik itu daging, maka baik seluruh badannya. Kalau buruk itu daging, maka buruk seluruh badannya. Itu adalah hati. Di mana hati tempatnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam? Di mana hati tempatnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bersemayam? Sekarang kalau mau kita praktekkan, Pak, bagaimana membentuk sebuah negara yang baik, membentuk sebuah kabupaten yang baik, ya? Negara yang baik terdiri dari provinsi-provinsi yang baik. Provinsi-provinsi yang baik terdiri dari kabupaten yang baik. Kabupaten yang baik terdiri dari kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik terdiri dari nagari yang baik. Nagari yang baik terdiri dari jorong yang baik. Jorong yang baik terdiri dari keluarga yang baik. Keluarga yang baik terdiri dari individu yang baik. Individu yang baik terbuat dari hati yang baik. Ketemu masalah. Kalau pakai kitab dulu ketemu. Gak perlu seminar, gak perlu simposium, gak perlu undang doktor, gak perlu FGD. Kalau pakai kitab dulu ketemu. Jadi kalau setiap hati manusia di Kabupaten Tanah Datar ini baik, maka dia akan membentuk individu yang baik. Individu yang baik akan membentuk keluarga yang baik. Keluarga yang baik membentuk jorong yang baik. Jorong yang baik akan membentuk kecamatan yang baik. Nagari yang baik. Kecamatan, nagari yang baik membentuk kabupaten yang baik. Jadi mohon maaf nih, bukannya saya ekstrim. Jadi sebenarnya untuk menciptakan pemerintah untuk menciptakan kabupaten yang baik tidak bisa hanya dengan melalui bumi. Senjatanya pakai senjatanya orang beriman. Pakai kitab dulu. Apakah negara kita sudah pernah dipimpin satu presiden yang baik? Sudah pernah, Bu? Dipimpin oleh presiden yang baik? Banyak presiden yang baik. Ada satu yang luar biasa. Buya, bukan hanya sekedar ustaz, Buya. Siapa namanya? Kiai Abdurrahman Wahid. Gus. Pertanyaannya, apakah Indonesia membaik? Kalau pimpinannya bahkan malaikat Jibril sekalipun, tapi kalau masih ada warga negara Indonesia yang tidak sholat, tidak imannya betul kepada Allah, maka negara tidak akan menjadi baik. Bahkan, mohon maaf, ada satu orang lalu mengatakan kalau seandainya pemimpinnya sifatnya seperti setan, iblis, tapi kalau seluruh rakyatnya dia sholat, seluruh rakyatnya imannya betul kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan rubah hati setan atau iblis itu menjadi malaikat. Pokoknya kalau pakai kitab belum ketemu. Masalah iman, di mana akhirnya tempatnya? Kan begitu Pak. Bagaimana sekarang kita memproduksi orang-orang yang memiliki iman yang baik, sebagaimana yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, kan begitu akhirnya. Karena implikasinya sangat praktis, Bapak Ibu. Implikasinya sangat praktis. Orang yang beriman pasti dia akan beramal soleh. Illalladzina amanu wa amilus sholihin. Itu ayat Al-Quran selalu menjelaskan iman dan amal soleh. Korelasinya selalu akan sejajar, berhubungan secara langsung. Orang beriman betul pasti dia sholat. Kalau sholatnya tidak betul, ragukanlah imannya. Kan begitu. Karena apa? Secara praktikal, orang yang sholat dalam satu ayat dikatakan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sekarang yang di sini ada yang sebagai penjahat. Ada yang berperilaku jahat, insya Allah tidak ada. Setiap kali sekali sholat subuh berkeliling tadi, Pak, insya Allah kok nggak ada penjahat. Penjahatnya ketangkap dan belum sholat. Jadi kalau mau mengembalikan rakyat kita, masyarakat kita menjadi masyarakat yang madani, kembalikan iman dia, korelasinya nanti dia akan beramal soleh. Tapi kenyataan di lapangan, rata-rata masjid yang saya datangi kemarin, di depannya bertuliskan masjid ini hanya untuk umur 45 tahun ke atas. Masjid ini hanya untuk umur 45 tahun ke atas. Anak kemenangan kita hilang. Anak kemenangan kita hilang. Maka ini menjadi PR, Pak. Berkali-kali Buya, Ustaz semuanya mubalik memberikan ceramah di masjid-masjid, Tapi yang meningkat imannya, yang sadar cuma yang ada di masjid.
yang tidak di masjid, kalau nggak dicari, tidak akan masuk ke dalam masjid. Ini masalahnya. Bab selanjutnya ada ini. Ketika masalahnya sudah ketemu, fenomenanya, penyebabnya sudah ketemu, sekarang akhirnya kita mengatakan siapa yang akan bertanggung jawab. Bapak Ibu para camat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Camat Pak ya? Calon mati. Calon mati. Ya mana tahu Pak kita hari ini mati kan gitu. Sama saya juga gitu. Persiapan juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman jahiliyah dulu ada satu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala namanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW. Misinya apa? Mengembalikan setiap manusia kembali ke masjid. Karena apa? Tempat yang paling bisa untuk merenovasi iman itu hanya masjid. Sebagaimana kalau saya punya motor, Bapak Ibu, saya punya motor namanya Yamaha Mio. Kalau rusak dibawa kemana Pak? Hah? Bengkel, bengkelnya bengkel motor, bukan bengkel tukang mesin jahit kan gitu. Bengkelnya bengkel motor, motornya pun motor ya, tidak bisa Honda, beda spare part. Yamaha-nya pun harus ketemu dengan mekanik yang dia punya keahlian bidang mesin metik. Betul Pak ya? Itu motor treatmentnya harus jelas, motor treatmentnya harus tepat. Bagaimana dengan hati manusia ketika dia rusak, ketika dia tidak mau sholat, dibawa kemana? Kalau hati manusia, iman manusia rusak, dibawa kemana Bu? Kemana? Puncak Batu. Tidak bisa, kalau sakit itu iman, dibawanya ke masjid. Begitu pula dengan hari ini, ketika umat dalam keadaan jahiliyah, maka sama seperti misinya Nabi, bagaimana setiap orang dikembalikan ke masjid. Tidak ada tempat lain yang terbaik kecuali masjid. Itu treatment. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang akan mengerjakan? Kan begitu Pak. Yang akan mengerjakan siapa? Tanggung jawab siapa? Apakah cuma Kabak Kesra? Apakah Ketua MUI? Tidak. Kami bisa sepakati bahwa tempat untuk mengembalikan setiap orang ke masjid dengan tajuk kembali ke surau kami adalah tanggung jawab setiap orang beriman. Tidak boleh diam kita Pak. Tidak boleh diam. Contoh, kalau ada dua orang masuk ke sini, izin sama Pak Asisten. Bapak kumpul semuanya di sini, saya mau minta izin sama Pak Asisten. Saya tidak mau merusak masjid Pak. Saya tidak mau mencongkel jendela, membacakan jendela, tidak mau menurunkan atap, tidak mau merusak karpet, mengambil keramik. Saya mau minta izin sama Pak Asisten, saya izin memotong tiang masjid. Potong yang tidak kelihatan. Boleh Bu? Boleh Bu? Memang ini punya Ibu masjidnya. Kita akan mengatakan tidak boleh Pak. Setahu kami kalau Bapak potong tiangnya, masjidnya akan rubuh. Emang Ibu yang punya masjid ini? Bukan memang, tetapi kami punya tanggung jawab bahwa ini adalah tempat kami beribadah, tempat kami memecahkan masalah, tempat kami belajar agama. Betul? Dan ini adalah tanggung jawab kami bersama. Betul Bu? Sekarang dalam satu hadis Nabi dikatakan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Dari seluruh masyarakat tanah datar yang jumlahnya 300 sekian ribu lebih, kira-kira yang tidak sholat berapa? Ada 50% Pak yang tidak sholat. Dari rakyat tanah datar 300 ribu ya, 350. Kira-kira berapa persen yang tidak sholat? Sudah pernah dihitung belum? Berarti mereka yang tidak sholat sedang bersama-sama berusaha merobohkan tiang agamanya Kabupaten Tanah Datar. Terus kita mau diam saja? Bukan urusan saya Pak. Maka dilakukan keimanan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimanapun judulnya, kita sebagai ASN, sebagai pegawai negeri punya kewajiban, apalagi sebagai pegawai negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, punya kewajiban jangan sampai satu orang pun tidak sholat ketika azan berkumandang. Sepakat Bu? Setuju. Sepakat Bu? Sepakat Pak? Sepakat. Kita cari mereka. Berulang kali saya ngomong sama Buya Afrizal.
Boleh nggak saya ngomong masalah politik? Oh boleh, boleh Pak. Coba sekarang Bapak Ibu tengok beberapa bulan ke belakang. Kalau ada pemilu, terus ada satu orang yang nggak masuk DPT, kira-kira apa yang terjadi? Sampai jam 12 malam itu dikejar. Betul? Kalau perlu dikasih uang 300.000, betul? Supaya besoknya nyoblos. Betul Pak? Ini untuk masalah pemilu yang resikonya cuma 5 tahun. Bapak Ibu tidak biarkan mereka lolos. Tapi kenapa untuk satu sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dia bakal masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum sama dengan 80 tahun. 80 tahunnya akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bapak tinggalkan begitu saja orang ini dengan ketidakpedulian itu. Yang tadi pemilu lolos dari DPT cuma resikonya 5 tahun. Tapi ini ada orang tidak sholat yang tidak akan lolos selama 80 tahun akhirat di dalam neraka. Bapak biarkan. Bapak mengatakan, yang penting saya sholat Pak, anak saya sholat, istri saya sholat, orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Bukankah ini suatu fenomena yang sangat aneh? Padahal kita digaji salah satunya untuk, bahkan kadang-kadang anak kemenangan kita, anak kita sendiri tidak apa-apa tidak sholat. Ibu sama bapaknya sholat di masjid, anaknya tidak sholat di masjid tidak apa-apa, masih kecil Pak. Akhirnya yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi sekarang anak kemenangan kita hilang dari masjid. Ini yang sekarang terjadi Bapak Ibu. Hilangnya setiap orang dari masjid. Makanya akhirnya kejahatan merajalela. Akhirnya orang menjadi dalam keadaan zaman jadi. Maka mau tidak mau Bapak Ibu ya, harus kita kembalikan pemahaman ini supaya orang kembali ke masjid, kembali ke surau. Orang lihat kok, kalau menurut data saya Pak 422 masjid di data Polres. Kalau di sini berapa? 378 masjid di tanah datar. 328 masjid di tanah datar. Kira-kira kalau seandainya seluruh laki-laki balik semuanya masuk ke dalam masjid, kalau azan berkumandang, apa yang terjadi dengan tangga? Kan begitu. Semua orang tahu ada masjid yang jumlahnya 328 tadi. Semua tahu, semua juga paham kalau namanya azan adalah orang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Tapi seperti seolah-olah dia tidak melihat adanya masjid, seperti seolah-olah dia tidak mendengar azan. Tapi sesungguhnya yang melihat tidak melihat itu bukan ini, tetapi hatinya buta, telinganya tidak mendengar, tetapi bukan telinga yang mendengar, tetapi adalah hatinya yang tuli. Jadi yang tuli dan buta adalah hati. Bapak Ibu yang Allah SWT, kalau ada orang buta sama tuli di tengah jalan, duduk dia di situ, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Apa Pak? Buta sama tuli duduk di tengah jalan. Apa yang Bapak Ibu kerjakan? Menolong. Caranya bagaimana Pak? Ya? Diarahkan ke pinggir. Cara teknisnya, Bapak Ibu datang ke sana, pegang tangannya, dielus-elus tubuhnya, diangkat pelan-pelan, kemudian dipindah. Cara terbaik. Kalau Bapak kirimi WhatsApp, awas, Bapak duduk di tengah jalan, nanti ada orang nabrak, atau dikasih toa, diteriak-teriak dari masjid sini. Kira-kira apa yang terjadi? Pindah ya? Tidak. Yang ada malah ibu dan bapak dibilang begini. Bapak gila ya? Gak waras. Udah tahu orang buta sama tuli, diteriak-teriak pakai toa, ditepok-tepok dari jauh. Gak akan bisa Pak, karena buta sama. Jadi kalau bapak sama ibu mau ngajak orang ke masjid dengan disebarkan lewat grup WA, gak akan bisa. Cara terbaik caranya nanti door to door, dijemput satu persatu. Ini yang sekarang hari ini hilang dari kalangan kita Pak, ketidakpedulian dan ketidakmauan untuk mengajak setiap saudara muslim kita masuk ke dalam masjid. Apalagi ibu-ibu Pak. Ibu-ibu ini potensinya sangat besar kalau untuk menyuruh anak sama suami ke masjid. Sesuai real, sesuai data,
laki-laki dan perempuan di muka bumi ini lebih banyak jumlahnya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ini sama jam berapa? Sampai sholat zuhur. Jam 9. Laki-laki dan perempuan banyak perempuan. Perempuan dan anak-anak jumlahnya lebih banyak. Anak-anak. Karena ada ibu yang dia melahirkan 9 anak, 10 anak, 12 anak, betul ya? Keluarga berencana itu Pak. Saya berencana 10 kan begitu boleh kan? Bukan keluarga berencana itu 2, tidak. Saya berencana berapa terserah, yang penting bisa dinafkahi lahir batin, betul? Tapi yang disebut dengan laki-laki sama anak-anak tadi, dia nurutnya sama bukan dua. Tapi hari ini kebanyakan ibu-ibu tidak peduli sama anaknya, tidak peduli sama suaminya. Yang penting suami cari kerja, cari duit, bawa pulang ke rumah duitnya. Yang penting anak-anak diem dipegangin handphone. Padahal potensi terbesar untuk membawa umat salah satunya ada di perempuan. Perempuan itu top, the power of mak-mak. Makanya dipakai buat pemilu Pak, the power of mak-mak. Kekuatannya luar biasa Pak. Coba nih, ada ibu, dia punya anak 10, dia punya anak 8. Dititipkan 1 hari cuti besar ibu-ibu, dititipkan kepada suaminya. Anaknya masih kecil-kecil, 10 orang. Bapak sanggup nggak kira-kira 1 hari dengan 10 orang anak? Yang 1 nanti manjat pohon, yang 2 berkelahi, yang 2 naik sepeda nyusep ke dalam solokan, yang 1 di celana. Ibu-ibu ditinggal 1 hari sama bapaknya kerja, 10 orang-orangnya itu beres semuanya, anak-anak. Bahkan ada yang menjadi hafiz dan hafizun. Itulah kekuatan, the power of mama. Jangan macam-macam Pak sampai di belakang. Ras terkuat di muka bumi. Makanya betul, yang dikasih obat-obat itu bukan ibu-ibu, tapi hari ini kekuatan ibu tidak dipakai untuk membuat suami dan anak-anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Ibu mau soleh-soleh sendirian gitu. Bahkan bapaknya dikatakan, "Pak, mari kita menjadi soleh bersama-sama." Laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang sholat di rumah. Kalau laki-laki soleh, sholatnya di dalam masjid. Kan begitu. Maka jadikan potensi ibu-ibu untuk mendorong daripada bapak sama anak untuk pergi ke masjid. Konsepnya seperti itu. Bapak Ibu yang mulia, secara psikologis hari ini memang kita harus memperhatikan secara psikologis kesehatan kasih sayang kita kepada anak, kepada istri, bahkan kepada suami. Secara umum 5 kasih sayang yang harus kita perhatikan, dan itu tipenya berbeda-beda. Antara setiap orang, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Ada laki-laki, perempuan atau anak-anak yang dia suka tipenya dipuji, akan meningkatkan mood dia, emosional. Ini kakak hebat, juara 1, pinter, bagus gambarnya. Dia akan senang, dia akan bangga dengan orang tua. Yang kedua, tipe anak suka dibantu, tipe orang tua suka dibantu. Mainan, dipecahin lagi, dibantu sama bapaknya, dipecahin lagi, dibantu terus. Makanya dia mengatakan bapak saya hebat, karena dia suka bantu, suka dipuji, suka dibantu. Yang ketiga, suka diberi hadiah. Istri Pak dikasih hadiah sebelah, tapi gue suami saya yang perhatian, meskipun cuma dikasih sebelah. Suka dibantu, suka dipuji, suka diberi hadiah. Yang keempat, suka disentuh. Saya kadang-kadang kalau pulang dari dinas Pak, pulang dari rumah, anak saya yang paling kecil itu kepala saya kasih ke perutnya gitu. Saya kasih ke perutnya dia, jadi suka disentuh. Kadang-kadang anak laki-laki suka disentuh kepalanya. Kakak nih pinter atau kalau tadi. Itu tipikal manusia secara psikologis. Bapak ibu berbeda-beda. Yang terakhir, dia suka berduaan dengan disebut quality time. Bapak sama ibu punya anak 10. Sudah bonceng kemana? Udah pokoknya bonceng. Muter aja pasar Batu Sangkar itu, pulang lagi diberikan cendol. Udah, itu quality time. Pegangan tangannya begini kan. Quality time. Bapak ibu ya, jadi salah satunya atau beberapa orang yang di penjara tadi kehilangan itu semua.
kehilangan itu semua. Jadi bahasanya jablay, jarang dibelai, itu bukan hanya untuk ibu-ibu, Pak. Itu juga untuk bapak-bapak, itu juga untuk anak-anak remaja kita. Anak-anak remaja kita yang jarang dibelai sama bapak dan ibunya, ketika dia ketemu dengan laki-laki yang sejenis, dibelai sama dia, kena. Maka akhirnya jadi batang lawan bata. Karena dia jarang dibelai. Maka Pak, saya titipkan bapak sama ibu jangan cuma sibuk di kantor. Pulang-pulang belai istri, suami, dan anak-anak kita. Siap, Bu? Jangan dibiarkan mereka jauh. Kembali lagi kepada topik Bapak yang mulia, tinggal 10 menit. Jadi akhirnya konsepnya adalah mengembalikan konsep kembali ke surau. Itu membutuhkan kerja kita door to door. Kerja kita mendatangi satu orang. Tidak bisa kalau berkirim di WhatsApp, tidak bisa kalau berteriak-teriak dari masjid. Harus door to door. Maka PR-nya setiap kali masjid yang saya sampaikan Bapak Ibu, saya disuruh saya titipkan setiap masjid bisa menghitung berapa jumlah kakak, kemudian berapa jumlah laki-laki balik di dalam masjid itu. Maka pasti nanti akan ketemu. Oh, masjid ini 1271. Oh, musola ini 451. Oh, musola yang sini sekian. Dan akhirnya akan dibuat satu kegiatan yang disebut dengan door to door, mengajak mereka masuk ke dalam masjid. Yang pertama rumusnya, kerjakan saja. Kenapa harus dikerjakan? Kalau tidak dikerjakan tidak akan ada hasil. Kalau tidak dikerjakan tidak akan ada hasil. Kalau dikerjakan akan ada hasil. Karena hasil itu kadang-kadang dua, berhasil dan gagal, tidak berhasil. Kata orang cedek pandai, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Yang penting kerjakan. Bapak yang mulia, dulu zaman jahiliyah ada satu orang namanya Muhammad SAW. Tidak mengerjakan door to door sebelum Nabi umur 40 tahun. Umat tidak masih dalam keadaan zaman jahiliyah. Sehingga Nabi hanya bisa menangis di atas buah hiro. Hanya menangis melihat umat. Sedangkan di sisi lain, Nabi dijuluki Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itu gelar Nabi sebelum Nabi dulu. Begitu umur 40 tahun, di atas dua hiro diturunkan satu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat selanjutnya yang mengatakan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Orang kamu berselimut, berdirilah, sebarkanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Ahad Esa. Maka ketika umur 40 tahun, Nabi mulai door satu-satu. Mulai menemui orang-orang. Apa yang terjadi? Yang terjadi Muhammad, Tuhan yang goro saja. Gotong royongnya Tuhan, goronya Tuhan 361 saja nggak selesai masalah. Kamu mau mengajak Tuhan yang satu, gila kamu. Majnun, pendusta agama, memecah belah umat, pemisah antara bapak dan anak. Disebut gila kan Muhammad. Tetapi efek Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk Islam. Jadi Pak, kalau seluruh tanah datar itu semuanya hafiz Quran, tetapi tidak ada door to door, tetap umat tidak akan berubah. Karena rumusnya zaman dulu, perkara door to door mengingatkan amar ma'ruf itu perkara yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Maka yang pertama, kerjakan. Yang kedua, berulang-ulang. Kalau Bapak mau ke masjid, jangan hanya lurus ke masjid, tapi belok sana, belok kiri, belok kanan. Assalamualaikum, Pak, sudah azan, mari ke masjid. Assalamualaikum, Pak, sudah azan, mari ke masjid. Itu saja. Harus berulang-ulang setiap hari, jangan bosan. Kenapa? Karena itu ada iklan. Bapak yang mulia, gambarannya. Sekarang kita sudah di aqua, padahal yang diambil akhirnya. Dulu mereka. Di tanah datar yang tidak tahu kalau enggak sholat dosa. Berapa banyak laki-laki balik di tanah datar yang tidak tahu kalau enggak sholat itu dosa? Berapa persen? 0,sekian%. Karena ada orang gila. 0,sekian% karena ada orang gila. Pertanyaan berikutnya, kenapa kalau mereka sudah tahu kalau enggak sholat itu dosa, tapi kenapa masih banyak yang enggak sholat? Karena tidak ada iklan. Sehingga ketika tidak ada iklan, sholat yang harusnya di sini tercabut, sholat yang harusnya di sini tercabut. Sehingga akhirnya orang mengatakan nggak sholat nggak apa-apa, itu orang kafir Pak, nggak sholat, tetap aja kaya. Karena tidak ada iklan, alias kita katakan yang bapak ibu sudah sholat, ibu bapak diam saja melihat orang tidak sholat.
Makanya harus berulang-ulang supaya iklan itu terbentuk yang dari sini ke sini. Insya Allah Bu ya. Siap Bu? Siap. Siap Pak? Siap. Yang ketiga, jangan berpikir hasil. Jangan pernah berpikir hasil. Nabi Muhammad SAW ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kok ini orang tidak bisa baik? Apa namanya Abu Thalib tidak bisa masuk Islam? Allah Subhanahu Wa Taala langsung tegur. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi aku kata Allah yang hanya bisa memberi hidayah kepada yang aku kehendaki. Jadi kalau ada orang nggak bisa masuk ke masjid, datangi terus sampai ibu bapak mati. Mungkin suatu saat dia akan berubah, mendapatkan hidayah. Karena sesungguhnya kalau kita mendatangi orang untuk mengajak sholat ke masjid, kita sendiri yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting lakukan terus. Sebagaimana kita pahami, Sayyidina Umar itu adalah orang yang ke-40 sekian masuk Islam. Yang ke-40 sekian masuk Islam. Tapi karena kesungguhan beliau bisa dinobatkan menjadi seorang nabi. Kalau ada nabi setelah aku, kata Nabi, maka Umarlah orangnya. Betul? Dan sekarang fakta sejarahnya di mana Sayyidina Umar menjadi orang yang terbaik? Makamnya di sebelah baginda Rasulullah SAW. Bisa jadi orang yang hari ini belum sholat, dia lebih baik daripada kita. Tapi lantaran kita datang ke sana, kita mengajak sholat kepada dia, akhirnya dia diberi hidayah kepada Allah, dia masuk ke masjid, dia menjadi orang yang terbaik sepanjang masa, dia memberikan keturunan, anak keturunan semua menjadi orang soleha, menjadi anak-anak soleh, maka semuanya pahalanya mengalir kepada kita. Jadi yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah, yang ketiga jangan berpikir hasil. Orang di sini punya tanggung jawab mengembalikan setiap orang kembali kepada masjid, balik ke surau. Saya baru menginjakkan diri di Sumatera ini di sini, yang berani betul mengucapkan bahwa kami bersandarkan kitabullah itu cuma orang Minang. Orang Mekah Madinah tidak berani. Di sini sumbernya orang Islam di Sumatera, dia ada di Tanah Datar, dia punya Bukit Marapalang, dia punya Luak Nantumo, Luak Tanah Datar yang bersebelahan dengan Luak Agam dan Luak 50 kota, kan begitu Pak ya? Dan dia punya satu falsafah yang sangat luar biasa, adat bisa disarak, sarak bisa di mana sekarang? Maka saya selaku orang yang sekarang sudah menjadi orang Minang, karena sudah makan lamang kapai sama minum air Amia, saya tidak rela Bu Pak kalau adat bisa disarak, sarak bisa di kitabullah diinjak-injak oleh orang ini. Saya sayang dengan falsafah itu. Hanya dengan kitabullah, hanya di ranah Minang kalau ngaji di depannya ada Quran, hanya di ranah Minang kalau makan itu tidak pakai senggok, itu sunnah Nabi. Betul Pak ya? Sunnah Nabi. Hanya di ranah Minang yang kalau ngaji selalu dibacakan sholawat, kalau pertemuan kantor selalu dibacakan sholawat, hanya di sini. Tapi saya tidak rela kalau ada bisa disarak-sarak, bisa kitabullah, tidak kita angkat sama-sama. Jadi saya ajak Bapak Ibu sekalian, PR kita banyak, PR kita besar, kita sama-sama mengembalikan falsafah itu sehingga akhirnya mewujudkan masyarakat yang mandani baldatun thayyibatun. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Suruh siapa ngundang Kapolres, dicerewetin kan juga. Yang penting saya hanya berbagi risau sama Bapak sama Ibu. Jangan biarkan satu orang pun tidak sholat. Karena dia kalau sudah tidak sholat, dia akan jauh dari Allah, dia akan melakukan sebuah kejahatan. Tugas kami nahi munkar. Tapi sekarang kita sama-sama membuat satu kerja yang disebut dengan amar ma'ruf. Walau ana ahlul qura amana wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk satu kampung, satu negeri, satu kabupaten beriman dan bertakwa, dimulai dari PNS, maka sesungguhnya kalau semua beriman dan bertakwa dalam satu negeri, Allah Ta'ala akan berikan la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Yang dari atas hujannya jadi berkah, yang dari bawah jadi berkah. Tumbuhan subur, tumbuhan bisa panen, panennya tidak gagal, harga-harga stabil, anak-anak nurut sama orang tua, rakyatnya nurut sama pemerintah. Kalau tidak iman dan bertakwa, apalagi tidak diawali dari ASN-nya, maka yang dari atas jadi banjir, yang dari atas jadi galodo, yang dari bawah jadi angin puting beliung, yang dari bawah jadi gempa bumi, yang dari bawah jadi kenakalan remaja angkatan 65,
dan juga LGBT dan juga narkoba seluruhnya. Maka mari kita ciptakan, kembalikan kepada Quran, kembalikan orang beriman dan bertakwa melalui masjid, kembali ke surah kami. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Yang salah dari saya pribadi mohon dijelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti disampaikan kepada Buya, Pak Asisten. Kalau ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada. Atau ada pertanyaan Pak? Biasanya nanya Bapak dari mana? Tidak ada pertanyaan Bu ya? Apa Bu? Tidak ada ya? Hah? Insya Allah, supaya lebih akrab, tak kenal maka tak tendang. Tak kenal maka tak tendang. Nanti kalau ketemu sama ibu di pasar kan biar pakai papres. Bapak-bapak, ibu, alhamdulillah saya nama jelas Ihsan Budi Septianto. Kalau kata bapak saya, alhamdulillah bapak saya sudah meninggal bulan Oktober kemarin. Bapak saya tentara, ibu saya guru SD, dan sekarang ibu saya sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Sekarang karena bapak sudah meninggal, ibu saya bawa. Itu senjata saya. Jadi senjata saya ini, saya namanya Nur Ihsan. Nur artinya cahaya, Ihsan artinya baik, Dwi 2, Septianto, Septi itu September, Yanto itu nama kecil saya. Jadi kata bapak saya, 2 cahaya yang jatuh di bulan September. Katanya. Kemudian istri dari Wonogiri, tapi besar di Bekasi. Anak saya 3. Alhamdulillah mungkin sekarang pendaftaran mau sekolah di Kurang Ayu, lagi daftar. Kemudian pertama kali berdinas, saya banyak berdinas di Jawa. Saya polisi Jawa, pertama kali berdinas di Bandung, setelah itu pindah ke Semarang, pindah ke Jakarta. Setelah itu saya keluar dari Jawa karena saya polisi Jawa. Saya keluar 1 kali pertama kali untuk yang pertama kemarin di daerah Sulawesi di Gorontalo. Di Gorontalo itu orang mengatakan Serambi Mandi. Dan saya kembali dari Gorontalo di Jakarta selama 12 tahun. Dari 12 tahun itu saya sekarang pertama kali mengerjakan tanah di tanah Sumatera, tempatnya di tanah datar yang orang sebut sebagai Serambi Mekah. Itu kemudian jenjang pendidikan saya di akademi lulus tahun 2005. Jadi saya sudah 20 tahun berdinas dengan saya ngambil S1 di Universitas Langlaung Buana di Bandung, kemudian S2 magister saya ilmu kepolisian di Jakarta, kemudian S1, S2, ya S1-nya ada sarjana ilmu kepolisian sama SH sarjana susah hidup di Bandung, kemudian S2-nya magister ilmu kepolisian di Jakarta, dan kemarin alhamdulillah S3-nya di Universitas Brawijaya Malang. Terus kemudian apa lagi Pak? Jenah profesor. Kemarin, alhamdulillah kemarin tahun 2024, alhamdulillah saya sudah haji, dan saya berharap Bapak Ibu sudah haji apa? Mudah-mudahan cepat berangkat kalau belum, karena dalam satu doa, satu ulama mengatakan Allah akan sangat murka apabila orang yang datang ke padang Arafah dia mengira doanya tidak dikabulkan dan dosanya tidak diampuni. Mudah-mudahan ibu bapak datang. Allah akan sangat murka, berdosa, sungguh sangat berdosa apabila orang datang ke tanah Arafah dia mengira doanya tidak dikabulkan dan dosanya tidak diampuni. Mudah-mudahan yang belum haji segera naik haji. Rumah saya di depan pasar, membuka pintu seluas-luasnya untuk bapak ibu bisa datang. Ada lagi Pak? Cukup. Itu saja dari saya, yang benar memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya pribadi. Sekali lagi, mari kita bersama-sama bekerja sama, khususnya untuk tanah datar, supaya tanah datar sesuai dengan cita-citanya mewujudkan masyarakat yang memadani, baldatun thayyibatun. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.